Hujan sore itu turun tanpa aba-aba. Langit Bandung yang tadinya hanya mendung tipis berubah pekat, seolah semua awan menumpahkan airnya sekaligus. Raka berdiri di depan pintu toko buku kecil tempat ia bekerja, menatap jalanan yang mulai sepi. Rintik-rintik air memantulkan lampu jalan, membuat suasana seperti lukisan abu-abu yang bergerak. Toko itu bernama Lembaran Kenangan. Toko buku bekas yang berdiri di sebuah gang kecil di daerah Cihapit. Bukan toko besar, hanya ruangan sempit berisi rak-rak kayu tua, aroma kertas yang lembab, dan bunyi lembut jam dinding tua di pojok ruangan. Raka sudah bekerja di sana hampir 3 tahun, sejak ia lulus kuliah dan gagal mendapat pekerjaan di penerbit besar. Ia mencintai tempat itu meski gajinya pas-pasan. Di sana, ia merasa tenang. Setiap buku punya kisah, setiap lembar punya rahasia. Sambil menyeduh teh hangat di belakang meja kasir, Raka membaca novel lawas yang belum sempat ia selesaikan. Sesekali ia mendongak, menatap hujan yang tak kunjung reda. Lalu tiba-tiba, bruk, suara benda jatuh dari rak tengah memecah keheningan. Raka terlonjak kecil. Ia menaruh cangkirnya dan berjalan mendekat. Di lantai, sebuah buku berwarna coklat tua tergeletak terbuka. Sampulnya sudah lusuh. Tulisannya hampir pudar. Surat untuk diriku sendiri. Kayaknya buku donasi bulan lalu, gumam Raka pelan. Ia membungkuk mengambilnya, lalu menepuk-nepuk debu di permukaannya. Saat hendak meletakkan kembali buku itu ke rak, matanya menangkap sesuatu di sela halaman. Sehelai kertas terlipat rapi, berwarna kekuningan. Raka membuka lipatan itu perlahan. Tulisan tangan halus menghiasi kertas itu. Bukan tulisan sambil lalu, tapi tulisan penuh perasaan. Tiap huruf tampak dibuat dengan hati-hati. Di atasnya tertulis tanggal 17 November 2018. Isi surat itu singkat, tapi menancap kuat di hati Raka. Untuk seseorang yang mungkin tidak akan pernah aku temui. Jika suatu hari kau membaca ini, aku ingin kau tahu bahwa aku pernah mencintai seseorang begitu dalam, tapi aku kehilangan dia tanpa sempat mengucap selamat tinggal. Kini aku menulis, bukan untuk mengingat luka, tapi untuk memastikan hatiku masih hidup. Nadia. Raka menatap tulisan itu lama sekali. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah setiap kalimat membawa emosi yang benar-benar nyata. Ia membaca ulang beberapa kali, mencoba memahami siapa Nadia itu, dan untuk siapa surat itu ditulis. Ia menatap kembali sampul buku. Tidak ada nama pemilik, tidak ada tanda tangan. Buku itu memang bekas donasi. Kadang orang menyumbangkan buku lama tanpa menyebut asalnya. Tapi Raka jadi gelisah. Surat itu seolah berbicara langsung padanya. Untuk seseorang yang mungkin tidak akan pernah aku temui. Kalimat itu bergema di kepalanya. Entah kenapa, malam itu Raka tidak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya, lampu meja kecil menyala, surat itu tergeletak di meja. Ia menyalin isi surat ke buku catatan pribadinya, lalu menatap tulisan nama itu, Nadia. Nama yang lembut. Nama yang seolah punya suara. Keesokan harinya, matahari menembus tirai toko buku. Pelanggan datang dan pergi, membawa tumpukan bacaan murah. Tapi pikiran Raka tetap melayang pada surat itu. Ia mulai membuka beberapa buku donasi lain, berharap menemukan petunjuk. Di salah satu buku, ia menemukan catatan kecil di halaman belakang. Buku adalah tempatku menyembunyikan ingatan. Tulisan tangan yang sama. Raka membacanya dengan debaran aneh di dada. Jadi kamu suka menulis di buku-buku yang kamu baca? Ya, Nadia? Gumamnya lirih. Ia mulai menyusun hipotesis sendiri. Mungkin Nadia pernah sering datang ke toko ini. Mungkin ia pembaca setia. Atau mungkin ia sekadar lewat, menitipkan sebagian kenangan lewat buku-buku bekas. Apapun alasannya, jejaknya ada di sana, tersebar di antara ratusan lembar kertas yang diam. Hari-hari berikutnya, Raka seperti orang yang punya misi rahasia. Setiap kali menata buku baru di rak,
Ia memperhatikan tiap halaman. Ia menemukan potongan kalimat yang ditulis dengan pensil, kutipan dari puisi, atau tanda tangan, N, kecil di pojok. Semua menunjukkan bahwa Nadia bukan nama kebetulan. Ia nyata. Suatu sore, seorang pelanggan perempuan datang mencari novel klasik. Rambutnya sebahu, mengenakan sweater krem, dan berbicara lembut. "Mas, ada buku surat untuk diriku sendiri?" tanyanya. Pertanyaan itu membuat Raka hampir menjatuhkan buku di tangannya. Itu buku yang sama dengan yang jatuh hari itu. Buku yang di dalamnya ia menemukan surat. Ada, Mbak," jawab Raka sedikit gugup. "Tapi, ini buku bekas, kondisinya udah agak tua." "Gak apa-apa. Saya cuma ingin lihat sebentar." Raka menyerahkan buku itu. Perempuan itu membuka beberapa halaman, lalu tersenyum kecil, seolah mengingat sesuatu. "Lucu ya?" katanya pelan. "Dulu saya juga pernah punya buku ini." "Serius?" tanya Raka cepat. Perempuan itu mengangguk. "Iya, tapi seingat saya, bukunya sudah saya sumbangkan beberapa tahun lalu ke toko buku bekas di sekitar sini." Hati Raka berdegup kencang. Ia memberanikan diri bertanya, "Maaf, Mbak, namanya bukan Nadia, kan?" Perempuan itu menatapnya heran. "Oh, bukan. Nama saya Sinta. Tapi saya kenal seorang teman kuliah dulu namanya Nadia. Kami sama-sama suka baca." "Kenapa memangnya?" Raka tercekat sejenak, lalu tersenyum kikuk. "Ah, gak apa-apa. Cuma penasaran aja." Sinta menatap Raka sejenak, seperti ingin bertanya lebih jauh, tapi akhirnya hanya tersenyum. Ia membeli 2 buku lain dan pamit. Begitu pintu toko tertutup, Raka bersandar ke meja, napasnya berat. Ada harapan baru. Nadia bukan bayangan semata. Ia nyata. Ia punya teman. Mungkin masih di kota ini. Malamnya, Raka duduk di teras toko setelah menutup pintu. Hujan kembali turun. Ia memegang buku surat untuk diriku sendiri itu erat-erat. Dalam diam, ia membayangkan sosok bernama Nadia, seorang perempuan yang menulis surat pada seseorang yang tak pernah ia temui, menyembunyikan perasaannya di antara lembar buku. "Apa kamu tahu, Nat? Buku kamu jatuh di hadapan orang yang akhirnya penasaran tentangmu," bisiknya pada hujan. Raka bukan tipe orang yang percaya pada hal mistis atau kebetulan yang terlalu romantis. Tapi kali ini, ia merasa sesuatu yang tak bisa dijelaskan sedang terjadi. Seolah alam semesta sedang mempermainkan takdirnya. Beberapa hari berlalu. Surat itu masih disimpan Raka di dalam dompetnya. Ia membaca ulang setiap pagi sebelum membuka toko. Pelanggan-pelanggan baru datang. Beberapa mahasiswa mampir membeli buku murah, tapi tak ada yang bernama Nadia. Namun, entah kenapa, hatinya tetap yakin bahwa pertemuan itu bukan hal mustahil. Suatu sore, pemilik toko, seorang pria parubaya bernama Pak Hasan, menepuk bahunya. "Raka, kamu belakangan kayak banyak pikiran. Ada apa?" Raka tersenyum canggung. "Gak apa-apa, Pak. Cuma lagi kepikiran sesuatu." "Cinta ya?" goda Pak Hasan sambil tertawa kecil. Raka ikut tertawa, meski wajahnya sedikit memerah. "Bisa dibilang begitu, Pak. Tapi belum tahu siapa orangnya." "Wah, kalau belum tahu orangnya, itu berarti takdir yang bakal kasih tahu nanti," kata Pak Hasan bijak. "Kadang, bukan kita yang nyari cinta. Cinta yang nyari kita." Kalimat itu menancap di kepala Raka sepanjang malam. Hari Minggu berikutnya, toko tutup setengah hari. Raka memutuskan berjalan ke taman kota. Ia membawa buku itu lagi, duduk di bangku dekat kolam. Anak-anak bermain, pasangan muda lalu lalang, tapi pikirannya tetap pada satu hal. Bagaimana menemukan seseorang yang hanya meninggalkan jejak tinta di atas kertas. Ia membuka halaman pertama buku itu lagi. Kali ini, di balik sampul dalam, ia baru sadar ada goresan samar, sebuah tulisan pensil yang hampir pudar.
Jika buku ini sampai ke tanganmu, mungkin memang seharusnya begitu. Raka terpaku. Kalimat itu seperti pesan langsung untuknya. Ia menatap halaman itu lama sekali, hingga bulu kuduknya meremang. Ada sensasi aneh, seperti dipanggil oleh seseorang yang tak terlihat. Angin sore berhembus lembut, menerbangkan beberapa helai daun dari pohon di atasnya. Salah satu daun jatuh tepat di halaman buku. Raka tersenyum kecil, lalu menutup buku itu perlahan. "Baiklah, Nak, kalau ini memang takdir, aku akan menemuimu," bisiknya. Itu menjadi awal dari sesuatu yang belum ia sadari, perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Raka membuka laptopnya. Ia mulai menulis di blog pribadinya, tempat ia biasa menuliskan pemikiran ringan. Tapi kali ini, ia menulis sesuatu yang berbeda. Ia menulis tentang surat yang jatuh dari buku, tentang seseorang bernama Nadia yang mungkin tak tahu bahwa tulisannya telah menyentuh hati seseorang yang asing. Ia menulis dengan penuh perasaan. Terkadang, kita tidak tahu bagaimana perasaan sederhana bisa menembus jarak waktu. "Aku tidak tahu siapa dirimu, tapi tulisanmu membuatku ingin mengenal dunia dari matamu. Jika kau membaca ini, terima kasih telah membuatku percaya lagi pada takdir." Ia menekan tombol "Publish". Tulisan itu tidak ia beri nama lengkap, hanya tanda tangan, Raka, penjaga toko buku. Ia tidak tahu apakah Nadia akan pernah membaca tulisannya, tapi ia merasa lega. Seolah sebagian dari perasaan yang tak bisa ia pahami sudah ia lepaskan. Hujan kembali turun di luar jendela. Dan di suatu tempat di kota yang sama, mungkin seseorang membaca tulisannya malam itu. Seseorang bernama Nadia, yang diam-diam menatap layar dan terdiam lama sebelum tersenyum. Namun bagi Raka, malam itu hanyalah awal. Ia belum tahu bahwa pertemuannya dengan Nadia akan datang bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai panggilan takdir yang sudah lama menunggu untuk disadari. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca jendela toko buku lembaran kenangan. Raka membuka pintu dengan langkah ringan, tapi pikirannya masih dipenuhi satu hal. Nadia. Nama itu seperti gema yang tak mau hilang. Sudah 3 hari sejak ia menemukan surat itu, dan setiap kali ia membaca ulang tulisan tangan itu, hatinya bergetar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar rasa ingin tahu, lebih dari itu. Seolah tulisan itu menyalakan sesuatu yang lama padam dalam dirinya. Sejak ditinggal pergi oleh kekasihnya 3 tahun lalu, Raka jarang membuka hatinya. Ia menutup diri, fokus pada pekerjaan, seolah dunia di luar toko buku itu tak lagi penting. Tapi kali ini, semuanya berubah. Satu surat, satu nama, satu momen kecil, dan seluruh pandangannya tentang hidup mulai bergeser. Hari itu, toko tidak begitu ramai. Raka duduk di kursi kasir sambil menatap buku catatan pelanggan lama yang disimpan di bawah meja. Buku itu berisi daftar orang-orang yang pernah menyumbangkan atau menjual buku ke toko. Sebagian besar nama-nama yang sudah tak asing baginya. Ia mulai membalik-balik halaman, mencari kemungkinan ada nama Nadia. Setelah beberapa menit, matanya berhenti pada satu baris. Nadia Rahma, 12 Desember 2018, donasi 5 buku. Raka menatap tulisan itu lama. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, antara takjub dan gugup. "Ternyata kamu benar-benar pernah datang ke sini, Nat," bisiknya. Ia menyalin alamat yang tertera di samping nama itu, Jalan Sersan Bajuri nomor 45, Lembang. Alamat lama, mungkin sudah tidak ditinggali. Tapi itu cukup untuk menjadi titik awal. Sore harinya, setelah toko tutup, Raka memberanikan diri berangkat ke alamat itu. Ia naik motor tuanya, menembus kabut tipis yang mulai turun di kawasan Lembang. Jalan menanjak, udara dingin menusuk kulit. Tapi semangatnya tidak surut. Setelah hampir setengah jam perjalanan, ia tiba di sebuah rumah sederhana dengan taman kecil di depannya. Rumah itu tampak sepi, catnya sudah agak pudar.
Raka mengetuk pintu beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Ia mencoba mengintip ke dalam pagar, halamannya bersih, tapi tidak ada tanda-tanda penghuni. Sampai seorang ibu parubaya di rumah sebelah menyapanya. "Cari siapa, Nak?" "Oh, maaf, Bu," jawab Raka sopan. "Saya mencari seseorang bernama Nadia Rahma. Dulu katanya tinggal di sini." Ibu itu berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. "Oh, Nadia? Ya, yang suka nulis itu." Raka menatap antusias. "Iya, Bu, betul. Jadi ibu kenal." Dulu dia memang tinggal di sini sama ibunya. Tapi ibunya sudah meninggal, dan Nadia pindah ke kota sekitar 2 tahun lalu. Katanya kerja jadi guru. Saya kurang tahu di mana sekarang." Raka mengangguk pelan. Meskipun kecewa karena tak bisa bertemu, tapi setidaknya ia tahu bahwa Nadia benar-benar nyata, bukan sekadar nama di atas kertas. "Terima kasih banyak ya, Bu," ucapnya sambil tersenyum. "Nanti kalau ketemu, bilang salam dari Bu Ratna ya," jawab sang ibu ramah sebelum masuk kembali ke rumahnya. Raka menatap rumah itu sekali lagi sebelum pergi. Ada perasaan aneh, seperti ia baru saja melangkah ke masa lalu seseorang yang belum ia kenal, tapi rasanya begitu dekat. Malam itu, di kamar kecilnya, Raka menatap surat itu lagi. Kali ini dengan lebih banyak rasa hormat. Ia tak lagi hanya merasa penasaran, tapi juga terharu. Bagaimana mungkin seseorang menulis sesuatu dengan kejujuran sedalam itu, lalu membiarkannya berkelana ke tangan orang asing? Ia menyalakan laptopnya lagi dan membuka blog pribadinya. Tulisannya tentang surat itu sudah mulai mendapat komentar. Beberapa pembaca menulis, "Indah sekali tulisannya. Seperti kisah nyata. Aku juga ingin tahu siapa Nadia itu. Kalau ini takdir, semoga kamu benar-benar menemukannya, Mas Raka." Raka tersenyum kecil. Ia tak menyangka kisah kecil itu menyentuh banyak orang. Tapi di antara semua komentar, ada satu yang membuat jantungnya berdegup kencang. "Terima kasih sudah membaca surat itu. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai padamu, tapi aku senang kamu menemukannya. N." Raka menatap layar dengan mata melebar. Tangannya gemetar sedikit. Ia membaca ulang komentar itu berkali-kali, memastikan ia tak salah lihat. Tidak ada nama lengkap, hanya huruf N, tapi entah kenapa, ia yakin itu dia. Tanpa pikir panjang, ia menulis balasan. "Jika kamu benar-benar Nadia, aku ingin bicara. Bukan karena aku ingin tahu masa lalumu, tapi karena tulisanmu membuatku percaya lagi pada keajaiban." Ia menekan tombol send, lalu menatap layar lama sekali, berharap ada balasan. Tapi malam berlalu tanpa jawaban. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Raka tetap bekerja seperti biasa, tapi pikirannya setengah tertinggal di dunia maya, menunggu komentar itu dibalas. Tapi tak ada kabar. Sampai suatu pagi, ia menemukan amplop kecil di depan pintu toko. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan rapi di bagian depan, "Untuk Raka." Raka memungutnya perlahan. Di dalamnya ada selembar kertas lipat. "Aku membaca tulisanku di blogmu. Rasanya aneh sekaligus hangat. Aku tidak tahu bagaimana buku itu bisa jatuh di hadapanmu, tapi mungkin memang seharusnya begitu. Aku tinggal di kota ini lagi. Jangan mencariku. Jika waktunya tepat, kita pasti bertemu. N." Jantung Raka berdetak kencang. Ia menatap huruf demi huruf dengan napas tertahan. Tulisan itu sama persis seperti di surat yang pertama. Halus, bergetar sedikit, penuh ketenangan. "Dia di sini," bisiknya pelan. Ia menatap keluar jendela toko, memperhatikan orang-orang berlalu. Setiap perempuan yang lewat terasa seperti kemungkinan, tapi tak satu pun yang ia kenal. Beberapa minggu berlalu. Raka mulai berpikir mungkin memang harus menunggu seperti yang tertulis di surat itu. Tapi takdir sepertinya punya caranya sendiri untuk bergerak. Suatu malam,
Ia diundang ke acara pembacaan puisi di sebuah kafe kecil oleh temannya, Seno. "Datanglah, Rak. Siapa tahu kamu bisa jualan buku juga di sana," kata Seno. Awalnya Raka malas, tapi entah kenapa, malam itu ia memutuskan untuk pergi. Kafe itu hangat, dipenuhi aroma kopi dan suara gitar akustik. Di depan, panggung kecil berdiri dengan pencahayaan lembut. Seorang pembawa acara memperkenalkan peserta satu persatu, dan Raka menikmati setiap puisi dengan tenang. Sampai akhirnya, nama berikutnya disebut. Selanjutnya, penyair kita malam ini, Nadia Rahma. Waktu berhenti. Raka membeku di tempatnya. Nama itu menembus hatinya seperti petir di tengah malam sunyi. Seorang perempuan melangkah ke atas panggung. Ia berambut hitam panjang, mengenakan gaun sederhana warna biru tua. Wajahnya tenang, tapi matanya, ada sesuatu di sana, kedalaman yang sama seperti dalam surat itu. Suara lembutnya mulai membaca. "Untuk seseorang yang tidak pernah kukenal." Tapi entah kenapa, kata-kataku sampai padanya. Mungkin ini caraku menyapa dunia. Saat cinta hanya bisa kutitipkan pada lembaran buku yang jatuh. Suara itu membuat dada Raka sesak. Ia tahu, tanpa perlu ragu, inilah dia. Nadia. Setelah pembacaan selesai, tepuk tangan memenuhi ruangan. Raka masih terdiam. Ia ingin berdiri, ingin menghampiri, tapi tubuhnya kaku. Ia takut mengacaukan sesuatu yang indah hanya karena terlalu cepat bergerak. Namun ketika acara selesai, ia melihat Nadia berdiri di dekat meja buku, menandatangani antologi puisinya. Seno menepuk bahunya, "Kau kenal dia?" Raka menelan ludah. "Belum. Tapi mungkin aku akan." Ia berjalan mendekat perlahan. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, Nadia menatap ke arahnya. Sekejap, waktu terasa berhenti. Senyum tipis muncul di bibirnya, dan entah bagaimana, Raka yakin Nadia tahu siapa dia. "Mas Raka." "Ya?" Suara lembut itu terdengar. "Aku sudah membaca tulisanmu." Raka terpaku. "Jadi, itu benar kamu?" Nadia mengangguk. "Aku tidak menyangka suratku akan jatuh ke tangan seseorang yang masih percaya pada makna kecil di dunia ini." Raka tersenyum, matanya hangat. "Dan aku tidak menyangka, tulisanmu bisa membuatku percaya lagi pada takdir." Mereka saling menatap dalam diam yang indah. Dunia di sekeliling seolah menghilang. Hanya ada dua orang, dua kisah, dan dua hati yang entah bagaimana dipertemukan oleh sebuah buku yang jatuh. Malam itu, setelah acara usai, mereka duduk di pojok kafe. Nadia bercerita tentang kehidupannya, bagaimana ia dulu suka menulis pesan-pesan di buku, bukan untuk dikenal orang, tapi untuk meninggalkan jejak. Ia kehilangan seseorang yang sangat ia cintai di masa lalu, dan menulis menjadi caranya bertahan. "Aku tidak pernah berpikir tulisan itu akan dibaca siapapun," katanya pelan sambil menatap cangkir kopi. "Tapi waktu membaca tulisanmu di blog, entah kenapa aku merasa seperti dipanggil." Raka menatapnya, matanya lembut. "Mungkin bukan aku yang memanggilmu, Nat, tapi takdirmu sendiri." Nadia tersenyum samar. "Kau percaya pada takdir?" "Dulu tidak," jawab Raka jujur. "Tapi sejak buku itu jatuh di depanku, aku mulai percaya." Mereka tertawa kecil, lalu hening sejenak. Di luar, hujan mulai turun lagi, pelan, seperti mengulang momen pertama buku itu jatuh di lantai toko. Dan di tengah suara hujan, dua orang yang dulu asing mulai merasa seperti saling mengenal sejak lama. Malam semakin larut, dan kafe mulai sepi. Raka mengantar Nadia pulang sampai ke depan rumah kontrakannya yang tak jauh dari taman kota. Sebelum berpisah, Nadia menatapnya dengan mata lembut. "Terima kasih, Raka, karena sudah membaca suratku dengan hati." Raka tersenyum. "Terima kasih juga, karena sudah menulisnya dengan jiwa." Untuk sesaat, mereka hanya berdiri dalam diam, merasakan kehadiran satu sama lain.
Dan sebelum pintu tertutup, Nadia menatapnya sekali lagi dan berkata pelan, "Sepertinya takdir memang tahu kapan harus menjatuhkan sesuatu, bahkan buku." Malam itu, Raka pulang dengan hati bergetar. Ia tahu, pertemuan ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru, perjalanan di mana setiap langkah akan menuntunnya lebih dekat pada arti sejati dari takdir yang menyatukan. Pagi di Bandung kembali diselimuti kabut lembut. Jalanan basah sisa hujan semalam, aroma tanah bercampur wangi kopi dari warung di seberang jalan. Raka duduk di depan toko buku lembaran kenangan, menatap papan nama kayu yang mulai kusam. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang baru, sebuah semangat yang lama hilang. Sudah seminggu sejak malam pertama ia bertemu Nadia di acara pembacaan puisi itu. Sejak saat itu, mereka beberapa kali bertukar pesan. Awalnya hanya basa-basi singkat lewat komentar di blog, lalu berlanjut ke percakapan pribadi. Topiknya sederhana, buku, puisi, kopi, dan sedikit tentang kehidupan. Namun di balik percakapan ringan itu, Raka merasakan sesuatu yang tumbuh diam-diam. Nadia punya cara bicara yang tenang, setiap kalimatnya terasa tulus. Ia tidak berusaha menarik perhatian, tapi justru karena itu, Raka makin ingin mengenalnya lebih dalam. Hari itu, Nadia datang ke toko buku. Tanpa kabar, tanpa janji. Raka baru saja menata buku di rak bagian belakang ketika bel pintu berbunyi lembut. "Selamat pagi," suara lembut itu terdengar. Raka menoleh cepat. Dan di sana, berdiri perempuan yang akhir-akhir ini selalu menghuni pikirannya. Rambutnya dikuncir sederhana, mengenakan kemeja putih dan celana panjang abu-abu. Wajahnya tampak segar, tapi matanya menyimpan ketenangan yang khas. "Nadia?" Raka hampir tak percaya. Ia tersenyum kecil. "Kau kelihatan terkejut." "Tentu saja. Aku pikir kamu cuma akan menulis di blog, bukan datang langsung." "Aku sedang lewat," katanya sambil menatap rak buku. "Dan, sepertinya aku memang harus mampir." Raka tertawa pelan. "Begitu? Ya, jadi ini juga takdir." "Mungkin." Nadia membalas senyumannya. Ia berjalan perlahan di antara rak, jarinya menyentuh punggung buku-buku dengan lembut. Seolah setiap buku yang disentuhnya mengenal dirinya. Raka memperhatikannya dari kejauhan, tak ingin mengganggu. Ada sesuatu yang damai setiap kali melihat Nadia berada di tengah buku-buku. "Tempat ini tenang sekali," kata Nadia pelan, memecah keheningan. "Rasanya seperti rumah untuk pikiran yang tersesat. Dan untuk hati yang mencari arah," sambung Raka spontan. Nadia menoleh, matanya menatap lembut. "Kau suka bicara dengan cara puitis juga rupanya." "Sejak membaca suratmu," jawab Raka jujur, "aku mulai belajar bagaimana kata bisa menyentuh." Mereka duduk di meja kayu kecil di pojok toko. Raka membuatkan teh hangat. Hujan tipis kembali turun, seperti adegan yang terus diulang semesta setiap kali mereka bertemu. "Aku penasaran," kata Raka setelah beberapa saat. "Apa kamu sengaja menyembunyikan surat itu di buku?" Nadia menggeleng pelan. "Tidak. Dulu aku menulis surat itu setelah seseorang pergi dari hidupku. Aku menyimpannya di antara halaman buku yang kubaca malam itu. Tapi mungkin waktu aku menyumbangkan buku-buku lama, surat itu ikut terbawa. Dan buku itu jatuh di depanku," sambung Raka lirih. Seolah menunggu saat yang tepat. "Mungkin begitu." Nadia menatap keluar jendela. "Aku tidak percaya pada kebetulan, Raka. Tapi aku juga tidak berani terlalu yakin pada takdir." "Kenapa?" "Karena takdir sering datang terlambat," jawabnya pelan. Kalimat itu membuat Raka diam. Ada kesedihan samar di mata Nadia, seperti luka lama yang belum sembuh. Tapi ia tidak ingin memaksa Nadia bercerita. Ia tahu, beberapa hal butuh waktu untuk terbuka. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai sering mampir ke toko. Kadang hanya untuk mengembalikan buku yang sudah dibacanya, kadang untuk membantu menata rak,
atau sekadar duduk sambil minum teh bersama Raka. Kehadirannya mengubah suasana toko. Tempat itu yang dulu sepi kini terasa hidup. Pak Hasan, pemilik toko, bahkan sempat menggoda Raka. "Wah, Raka, toko kita makin cerah ya sejak sering kedatangan tamu cantik." Raka hanya tersenyum malu. "Ah, bukan begitu, Pak. Bukan begitu, atau belum begitu?" tanya Pak Hasan sambil terkekeh. "Kalau saya lihat caramu melayaninya, jelas bukan cuma pelanggan biasa." Raka hanya tertawa, tapi dalam hatinya ia tahu, Pak Hasan tidak sepenuhnya salah. Setiap kali Nadia datang, waktu terasa berjalan lebih cepat. Kadang mereka tidak bicara apapun, hanya membaca berdua di sudut toko, tapi diam itu terasa nyaman. Suatu sore, Nadia membawa sebuah buku tua dengan sampul biru muda. "Ini salah satu buku favoritku," katanya sambil menyerahkannya. "Aku ingin kamu membacanya." Raka melihat judulnya, tentang hati yang tidak pernah pergi. Ia membuka halaman pertama, dan di sana, lagi-lagi ada tulisan tangan halus. "Untuk orang yang berani mencintai meski tahu bisa kehilangan." "Ini tulisanmu?" tanya Raka lembut. Nadia mengangguk. "Dulu aku menulis itu untuk diriku sendiri. Sekarang mungkin sudah saatnya aku membiarkan orang lain membacanya." Raka menatapnya lama. Ada sesuatu dalam sorot mata Nadia, campuran antara keberanian dan ketakutan. Seperti seseorang yang baru belajar mempercayai dunia lagi. Minggu berikutnya, Nadia mengundang Raka ke acara sastra di Taman Kota. Ia diminta menjadi pembicara kecil tentang makna dalam keberuntungan. Raka datang, tentu saja. Duduk di barisan depan, memperhatikan setiap kata yang diucapkan Nadia. Keberuntungan, kata Nadia di atas panggung, kadang bukan tentang menemukan apa yang kita cari, tapi tentang menyadari apa yang datang kepada kita tanpa rencana. Matanya sekilas menatap Raka. Senyum tipis menghias wajahnya. Dan di saat itu, Raka tahu, entah bagaimana, mereka sedang berbicara dalam bahasa yang sama. Setelah acara selesai, mereka berjalan bersama menyusuri taman. Angin sore berhembus lembut. "Aku tidak pernah menyangka hidupku akan membawa aku ke sini," kata Nadia pelan. "Ke taman ini. Bukan ke pertemuan seperti ini." Ia menatap Raka dengan pandangan dalam. "Kau tahu, kadang aku merasa hidup mempermainkanku. Tapi kali ini, rasanya tidak seperti permainan." Raka tersenyum. "Mungkin karena kali ini, yang jatuh bukan hanya buku, tapi juga hatimu." Nadia tertawa kecil. "Kau bisa saja. Tapi aku serius," kata Raka jujur. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Nat. Tapi sejak membaca tulisanmu, rasanya seperti aku menemukan seseorang yang selama ini hilang, padahal aku bahkan tidak tahu aku kehilangannya." Nadia diam. Ia menatap ke tanah, lalu menghela napas panjang. "Raka," katanya lembut, "kau orang baik, tapi ada banyak hal tentangku yang mungkin belum siap kau tahu." "Tidak apa-apa. Aku tidak butuh tahu semuanya sekarang. Tapi aku tidak ingin menyakiti siapapun." "Kau tidak menyakiti siapapun, Nat," jawab Raka dengan tenang. "Kau hanya menulis. Dan aku hanya membaca. Tapi entah bagaimana, tulisan itu membuatku hidup lagi." Nadia menatapnya, matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum. "Kau selalu tahu harus berkata apa, ya?" "Bukan. Aku hanya jujur." Hari berganti minggu. Kedekatan mereka makin terasa alami. Nadia mulai membantu Raka di toko pada akhir pekan. Ia pandai menata rak, dan setiap kali pelanggan bertanya soal buku sastra, Nadia selalu punya rekomendasi menarik. Pelanggan senang, dan Raka semakin sulit menyembunyikan perasaannya. Namun di balik tawa dan obrolan hangat, ada hal-hal kecil yang membuatnya gelisah. Kadang Nadia tampak melamun lama, memandangi hujan dari jendela.
Kadang ia tiba-tiba diam saat mendengar lagu tertentu. Raka tidak berani bertanya, tapi ia tahu, masa lalu Nadia belum selesai. Suatu sore, Raka memberanikan diri berkata, "Nadia, kalau suatu hari kamu siap bercerita, aku akan mendengarkan." Nadia menatapnya dengan mata lembut. "Kau tidak perlu menunggu cerita yang mungkin tidak indah, Raka." "Tapi justru di sanalah keindahannya," jawab Raka. "Karena yang nyata tidak selalu indah, tapi selalu berarti." Kata-kata itu membuat Nadia terdiam lama. Lalu ia tersenyum, senyum yang tulus dan penuh arti. "Kau tahu, Raka, mungkin memang ada alasan kenapa buku itu jatuh di hadapanmu." Raka menatapnya dalam. "Dan mungkin alasannya sedang duduk di depanku sekarang." Beberapa hari kemudian, Nadia mengajak Raka ke pameran buku di gedung tua dekat alun-alun. Mereka berjalan di antara deretan stand, mencium aroma kertas baru, berbagi komentar tentang sampul-sampul buku yang menarik. Saat berhenti di satu stand, Nadia mengambil sebuah buku puisi dan tersenyum. "Ini penulis favoritku," katanya. Raka melihat judulnya, "Mengenang yang Tak Pernah Pergi." Ia tersenyum. "Kau suka tema tentang kehilangan, ya? Karena dari kehilangan, aku belajar tentang arti memiliki." Mereka berdiri berdampingan, bahu hampir bersentuhan. Suasana di sekitar bising, tapi di antara mereka hanya ada keheningan lembut. Dan di saat itu, Raka tahu, ia benar-benar jatuh hati. Namun sebelum sempat berkata apapun, ponsel Nadia berdering. Ia melihat layar sebentar, wajahnya berubah. "Maaf, Raka. Aku harus pergi dulu," katanya tergesa. "Kenapa? Ada apa?" "Tidak apa-apa. Nanti aku jelaskan." Ia tersenyum menenangkan, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Raka hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh di antara keramaian, meninggalkan tanda tanya besar di hatinya. Malam itu, Raka duduk sendiri di toko yang sudah tutup. Ia membuka buku yang pernah diberikan Nadia, tentang hati yang tidak pernah pergi. Ia membaca kalimat yang ditulis di dalamnya lagi. "Untuk orang yang berani mencintai meski tahu bisa kehilangan." Kali ini, kalimat itu terasa berbeda. Mungkin, pikir Raka, cinta memang selalu datang dengan resiko. Tapi kalau cinta ini memang bagian dari takdir, ia siap menghadapinya. Ia menutup buku itu perlahan, lalu menatap jendela di mana hujan kembali turun, sama seperti saat semuanya dimulai. "Kalau ini memang takdir, semoga ia menuntunku padamu lagi, Nat," bisiknya lirih. Dan di tempat lain, Nadia duduk di kamar kecilnya, menatap ponselnya yang berisi pesan tak terbaca dari seseorang bernama Raka. Air mata menetes pelan di pipinya, tapi senyum samar masih tersisa. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu, takdir tidak akan pernah benar-benar salah alamat. Hanya saja, kadang takdir suka menunggu waktu yang tepat untuk mempertemukan dua hati yang sudah saling mengenal, bahkan sebelum mereka tahu nama satu sama lain. Hari itu, langit Bandung mendung. Gerimis tipis menetes di atas genteng kafe tempat Raka dan Nadia sering bertemu. Aroma kopi dan kayu basah bercampur di udara. Nadia duduk di pojok jendela, matanya memandangi jalanan yang mulai ramai oleh orang-orang yang berlari mencari teduh. Di hadapannya, Raka datang dengan senyum yang canggung, membawa 2 cangkir kopi hangat. Namun kali ini, senyum itu tidak dibalas. Ada sesuatu di wajah Nadia, dingin, kaku, dan jauh. "Raka?" Suara Nadia lembut tapi getir. "Aku tahu semuanya." Raka terdiam, tangannya refleks meremas cangkir. "Tahu semuanya?" Suaranya nyaris berbisik. "Buku itu." Nadia menarik napas panjang. "Surat itu, tulisan-tulisanku, semua yang kamu temukan di toko buku. Kamu tahu itu punyaku, kan? Tapi kamu gak pernah bilang dari awal." Keheningan menggantung di antara mereka. Hanya suara hujan yang menetes di luar, seperti waktu yang ikut menahan napas.
Raka menunduk. Aku takut kamu salah paham. Aku nggak bermaksud nyentuh masa lalumu. Aku cuma... Kamu membaca sesuatu yang bukan untukmu. Potong Nadia pelan tapi tajam. Itu bagian dari hidupku yang udah kututup. Dan kamu malah membukanya lagi tanpa izin. Tatapan mata Nadia basah. Ada kemarahan di sana, tapi juga rasa sakit. Raka menggigit bibirnya, menatap ke arah jendela. Aku nggak tahu harus mulai dari mana menjelaskan ini. Tapi waktu aku nemuin surat itu, aku ngerasa ada sesuatu di dalamnya. Bukan cuma tulisan, tapi perasaan yang nyata. Aku ngerasa kenal kamu bahkan sebelum tahu siapa kamu. Nadia menatapnya lama, mencoba membaca kebenaran dari wajahnya. Jadi kamu jatuh cinta karena surat itu? Raka mengangguk pelan. Iya. Karena tulisanmu, karena kejujuranmu di sana. Surat itu ngebuka sesuatu di dalam diriku yang udah lama mati. Raka, suara Nadia bergetar. Kamu tahu nggak surat itu kutulis buat seseorang yang udah nggak ada? Aku nulisnya waktu aku kehilangan tunanganku. Aku nggak pernah kirim surat itu karena dia meninggal dalam kecelakaan. Buku itu, satu-satunya kenangan yang kusimpan. Air mata menetes di pipinya. Raka terpaku. Semua rasa bersalah tiba-tiba terasa begitu nyata. Aku nggak tahu. Aku sungguh nggak tahu. Nat? Sekarang kamu tahu, katanya pelan. Dan kamu bisa bayangin gimana rasanya kalau kenangan yang paling menyakitkan itu tiba-tiba dibaca orang lain. Hening kembali turun. Hujan di luar semakin deras. Raka ingin bicara, tapi kata-kata seolah tertahan di tenggorokannya. Semua yang ingin ia sampaikan terasa tidak cukup. Akhirnya ia berkata lirih, aku nggak mau kehilanganmu. Tapi kalau caraku buat mendekat salah, aku siap nerima semua marahmu. Aku cuma pengen kamu tahu, aku nggak pernah berniat nyakitinmu. Nadia menunduk. Tangannya menggenggam cangkir tapi tak meminumnya. Suasana di antara mereka menegang, seolah waktu berhenti di sana. Setelah beberapa lama, ia berdiri. Aku butuh waktu, Raka. Aku nggak tahu harus gimana sekarang. Raka mencoba berdiri juga, tapi Nadia sudah melangkah pergi. Langkahnya pelan, tapi pasti. Suara lonceng pintu kafe yang berbunyi menjadi tanda akhir dari kebersamaan mereka hari itu. Malamnya, Raka duduk sendirian di kamar kosnya. Di meja kecilnya, tergeletak buku tempat ia menemukan surat itu dulu. Ia membuka halaman pertama, menatap tulisan tangan yang lembut tapi penuh luka. Kini, setiap kata terasa berbeda. Setiap kalimat mengandung rasa bersalah. Ia menutup buku itu dengan pelan. Hati seseorang bukan buku untuk dibaca tanpa izin, gumamnya lirih. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu, hubungan mereka belum benar-benar selesai. Ada sesuatu yang belum tuntas, dan hanya kejujuran yang bisa memperbaikinya. Beberapa hari kemudian, Raka kembali ke toko buku lamanya. Ia menatap rak tempat dulu buku itu jatuh. Rak itu kini kosong di bagian bawah, seolah menyisakan ruang untuk sesuatu yang hilang. Ia memutuskan untuk menulis sesuatu. Di atas kertas putih ia menulis, untuk Nadia. Maaf karena aku membaca masa lalumu tanpa izin. Tapi dari tulisanmu, aku belajar mencintai dengan jujur. Jika takdir mempertemukan kita lagi, aku janji kali ini aku akan mendengarkan, bukan membaca. Ia menyelipkan kertas itu ke dalam buku yang dulu memulai segalanya. Lalu ia menaruhnya kembali di rak. Ia tidak tahu apakah Nadia akan datang ke sana. Tapi ia tahu, jika cinta ini memang bagian dari takdir, maka buku itu akan menemukan jalannya sendiri. Beberapa hari berlalu. Raka tidak mendengar kabar apapun dari Nadia. Ia mulai sibuk kembali bekerja, tapi di setiap detik kesendiriannya, ada rasa kehilangan yang menggigit pelan. Sampai suatu sore, seorang karyawan toko datang dan berkata, "Kak Raka, ada seseorang yang nitip buku buat kakak."
Raka menoleh cepat. Siapa? Cewek. Katanya buat Kak Raka aja yang buka. Raka menerima buku itu dengan jantung berdegup cepat. Sampulnya sederhana, tapi di dalamnya ada secarik catatan dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Raka, aku baca suratmu. Terima kasih sudah jujur. Luka memang butuh waktu, tapi mungkin takdir memang sengaja menjatuhkan buku itu agar aku tahu, masih ada seseorang yang berani mencintai hatiku apa adanya. Nadia. Raka tertegun. Hujan kembali turun di luar jendela. Tapi kali ini, hujan itu tidak terasa sedih. Ia tersenyum. Mungkin inilah cara semesta berkata. Cinta yang dimulai dari kesalahan, bisa tumbuh menjadi kebenaran, kalau dijaga dengan kejujuran. 3 bulan telah berlalu sejak Raka menerima surat itu. Waktu seolah berjalan pelan tapi pasti, menenangkan luka di hati mereka berdua. Bandung kembali cerah, langit biru membentang luas di atas kota, dan dedaunan di jalan Dago tampak berkilau disinari matahari. Raka masih bekerja di toko buku yang sama. Tapi kini, suasananya berbeda. Setiap kali ia menatap rak di pojok ruangan, tempat dulu buku itu jatuh, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Rak itu kini menjadi tempat favorit pelanggan. Di sana, ia menata beberapa buku dengan catatan kecil bertuliskan pesan tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Di bawah rak itu, ia menulis sebuah papan kecil. Kadang, buku yang jatuh bukan kebetulan. Itu cara semesta mempertemukan dua hati yang sama-sama mencari. Suatu sore, ketika Raka sedang membereskan buku di rak atas, suara lonceng di pintu toko berbunyi. Ia menoleh cepat, dan dunia seolah berhenti sesaat. Nadia berdiri di sana. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana kain biru muda. Rambutnya diikat setengah, dan matanya memancarkan ketenangan yang dulu tak sempat Raka lihat. Di tangannya, ada sebuah buku yang sama yang dulu menjatuhkan takdir mereka berdua. Raka terdiam. Kata-kata tercekat di tenggorokannya. Halo, Raka? Sapa Nadia lembut. Raka hanya bisa menatap, seolah takut kalau sedikit saja ia berkedip, perempuan itu akan menghilang. Nadia melangkah mendekat. Aku kembalikan buku ini, katanya sambil meletakkannya di meja kasir. Sudah cukup lama aku menyimpannya. Raka menelan ludah, mencoba mencari kata. Kamu? Apa kabar, Nat? Nadia tersenyum kecil. Lebih baik. Aku belajar berdamai dengan masa lalu dan dengan diriku sendiri. Lalu ia menatap Raka. Dan kamu? Masih suka baca surat orang lain? Raka menggaruk tengkuknya, tersenyum kikuk. Enggak lagi. Sekarang aku lebih suka nulis surat sendiri. Oh ya. Nadia menatapnya penasaran. Untuk siapa? Raka mengeluarkan secari kertas dari saku kemejanya, yang sudah kusut tapi disimpan rapi. Ia memberikannya pada Nadia. Nadia membuka dan membaca pelan. Untuk Nadia. Jika dulu takdir mempertemukan kita lewat buku yang jatuh, kali ini biarkan aku memilih untuk menjatuhkan hatiku padamu, tanpa takut kehilangan lagi. Aku mencintaimu, bukan karena kisah di suratmu, tapi karena kamu yang berani menulis kisah baru bersamaku. Mata Nadia bergetar. Ada air yang mulai berkumpul di ujungnya. Ia memandang Raka lama, lalu berkata pelan, kamu tahu? Aku pikir aku nggak akan bisa jatuh cinta lagi. Tapi waktu baca suratmu yang kedua itu, entah kenapa, rasanya seperti membaca halaman baru dalam hidupku. Raka mendekat satu langkah. Boleh aku bantu menulisnya? Senyum Nadia melebar, dan tanpa kata-kata, ia mengangguk. Hujan tipis kembali turun di luar, seperti kenangan yang kini tak lagi menyakitkan. Mereka duduk di kursi dekat jendela toko, berbagi secangkir kopi dan tawa kecil. Raka bercerita tentang pelanggan yang sering mencari buku ajaib yang bisa mempertemukan jodoh. Nadia tertawa kecil. Kamu harusnya buka jasa konsultan cinta sekalian.
Kalau gitu kamu mau daftar jadi klien pertama? Goda Raka. Nadia menatapnya, pura-pura berpikir. Kayaknya aku lebih suka jadi partner bisnisnya deh. Partner bisnis? Tanya Raka heran. Nadia tersenyum dan mengeluarkan proposal tipis dari tasnya. Aku mau buka kafe kecil di sebelah toko buku ini. Namanya Halaman Baru. Biar orang bisa baca, nulis, dan jatuh cinta di tempat yang sama. Raka menatapnya tak percaya, lalu tertawa lega. Kamu serius? Serius, kata Nadia. Tapi cuma kalau kamu mau jadi bagian dari tempat itu. Raka mengulurkan tangan. Aku nggak cuma mau jadi bagian dari kafe itu. Nat, aku mau jadi bagian dari hidupmu. Nadia menggenggam tangannya dengan lembut. Kalau begitu, mari kita mulai bab baru. Beberapa bulan kemudian, kafe Halaman Baru resmi dibuka. Di dalamnya, aroma kopi bercampur dengan wangi kertas buku. Dindingnya dihiasi kutipan sastra dan kalimat-kalimat kecil yang menggugah hati. Ada sudut yang disebut rak takdir, tempat orang bisa menulis pesan dan menyimpannya di antara buku-buku. Siapapun boleh membaca, siapapun boleh menjawab. Siapa tahu, takdir bekerja untuk mereka juga. Di hari pembukaan, pelanggan datang silih berganti. Raka sibuk di balik meja kasir, sementara Nadia menyajikan kopi dengan senyum yang tak pernah hilang dari wajahnya. Sore itu, ketika semua orang sudah pulang, Raka menatap langit senja di luar jendela. Lucu, ya? Katanya pelan. Kalau buku itu nggak jatuh waktu itu, mungkin aku nggak akan pernah ketemu kamu. Nadia menatapnya lembut. Mungkin, tapi aku percaya, kalau bukan lewat buku itu, semesta pasti akan menemukan cara lain. Karena orang yang ditakdirkan bertemu, gak akan bisa terus saling lewat. Raka mendekat, menggenggam tangannya erat. Terima kasih, Nat. Karena kamu, aku belajar bahwa cinta bukan tentang mencari yang sempurna, tapi tentang menemukan seseorang yang membuat kita ingin jadi lebih baik. Nadia menatapnya dalam, lalu berbisik, dan kamu, Raka, adalah halaman yang selama ini aku tunggu untuk kutulis ulang kisah cintaku. Beberapa tahun kemudian, toko buku dan kafe Halaman Baru menjadi tempat yang terkenal di Bandung. Banyak pasangan datang, membaca, menulis, dan menemukan cinta mereka di sana. Di sudut rak, masih ada papan kecil yang sama. Kadang, buku yang jatuh bukan kebetulan. Itu cara semesta mempertemukan dua hati yang sama-sama mencari. Dan di bawah papan itu, tergantung sebuah foto kecil. Raka dan Nadia di hari pernikahan mereka, tersenyum di antara tumpukan buku dan bunga melati. Takdir memang tidak bisa diprediksi. Kadang datang lewat kebetulan kecil, kadang lewat luka, dan kadang lewat buku yang jatuh di waktu yang tepat. Tapi ketika dua hati yang tulus akhirnya saling menemukan, tak ada lagi yang kebetulan, semuanya menjadi rencana semesta. Tamat.